14/20/11/08, kelas A3 semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manangkei, Eskep MKes. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala neurologis yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesadaran pasien secara objektif, terutama pada kasus cedera otak, stroke, atau trauma. GCS menilai 3 respon utama, yaitu mata, verbal, dan motorik. 3 penilaian GCS. Yang pertama, respon mata. E4 membuka mata spontan, E3 membuka mata saat dipanggil, E2 membuka mata saat nyeri, E1 tidak membuka mata atau tidak ada respon. Yang kedua, respon verbal. F5 orientasi baik atau sadar penuh, F4 bingung, F3 kata tidak jelas, F2 suara tidak dapat dimengerti, F1 tidak ada respon. Yang ketiga, respon motorik. M6 mengikuti perintah, M5 melokalisasi nyeri, M4 menarik dari nyeri, M3 fleksi abnormal, M2 ekstensi normal, M1 tidak ada respon. Contoh kasus respon mata. Kasus pertama, E4 membuka mata spontan. Seorang pasien dirawat di ruang perawatan. Saat perawat mendekat, pasien sudah membuka mata tanpa rangsangan apapun dan tanpa sadar. Penilaian E4 spontan. Kasus yang kedua, E3 membuka mata saat dipanggil. Pasien tampak terpejam ketika perawat memanggil namanya dengan suara keras. Pasien membuka mata dan melihat ke arah suara. Penilaian E3 terhadap suara. Kasus 3, E2 membuka mata saat nyeri. Pasien tidak merespon saat dipanggil, namun saat diberikan rangsangan nyeri, misalnya ditekan kuku atau trapesius, pasien baru membuka mata. Penilaian E2 terhadap nyeri. Kasus keempat, E1 tidak membuka mata. Pasien tidak membuka mata sama sekali, baik saat dipanggil maupun diberikan rangsangan nyeri. Contoh kasus tentang respons verbal. Kasus pertama, F5 orientasi baik. Seorang pasien ditanya oleh perawat, nama Anda siapa? Sekarang di mana? Pasien menjawab dengan tepat, menyebut nama, tempat, dan waktu dengan benar. Penilaian F5 orientasi baik. Kasus yang kedua, F4 bingung. Pasien bisa berbicara, tetapi saat ditanya tempat dan waktu, jawabannya tidak tepat atau tampak bingung. Penilaian F4 bingung atau disorientasi. Kasus yang ketiga, F3 kata tidak jelas. Pasien berbicara tetapi kata-kata yang diucapkan tidak menyambung atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Penilaian F3 kata tidak tepat. Kasus yang keempat, F2 suara tidak dapat dimengerti. Pasien hanya mengeluarkan suara seperti mengerang atau gumaman tanpa kata yang jelas. Penilaian F2 suara tidak jelas. Kasus yang kelima, F1 tidak ada respon. Pasien tidak mengeluarkan suara sama sekali meskipun sudah dipanggil atau diberikan rangsangan nyeri. Penilaian F1 tidak ada respon. Contoh kasus tentang respon motorik. Kasus yang pertama, M6 mengikuti perintah. Perawat meminta pasien tolong angkat tangan kanan. Pasien mampu mengikuti perintah dengan benar. Penilaian M6 mengikuti perintah. Kasus 2, M5 melokalisasi nyeri. Pasien tidak merespon perintah saat diberi rangsangan nyeri, misalnya ditekan kuku. Pasien menggerakkan tangan untuk menepi atau mencoba menjauhkan sumber nyeri. Penilaian M5 melokalisasi nyeri. Kasus yang ketiga, M4 menarik dari nyeri. Saat diberi rangsangan nyeri, pasien menarik anggota tubuhnya menjauh tetapi tidak mencoba melawan atau menepi sumber nyeri. Penilaian M4 menarik dari nyeri.
Kasus yang keempat, M3 fleksi abnormal. Saat diberi rangsangan nyeri, pasien menunjukkan posisi tangan menekuk ke arah dada. Penilaian M3 fleksi abnormal. Kasus yang kelima, M2 ekstensi abnormal. Saat diberi rangsangan nyeri, pasien menunjukkan tangan lurus kaku ke bawah. Penilaian M2 ekstensi abnormal. Kasus yang keenam, M1 tidak ada respon. Pasien tidak menunjukkan gerakan sama sekali meskipun sudah diberi rangsangan nyeri. Penilaian M1 tidak ada respon. Pengertian triase. Triase adalah proses menilai dan mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi untuk menentukan siapa yang harus ditangani lebih dulu. Triase biasanya dilakukan di instalasi gawat darurat atau IGD, lokasi bencana misalnya gempa, kecelakaan massal, dan lain-lain. Tujuan triase menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin, menghindari keterlambatan penanganan pasien kritis, menggunakan sumber daya secara efektif, misalnya tenaga atau alat dan waktu. Kategori triase atau warna. Merah adalah gawat darurat di mana kondisi mengancam nyawa harus segera ditolong. Contoh, henti nafas, pendarahan hebat, tidak sadar. Warna kuning adalah darurat, di mana kondisi serius tapi masih bisa menunggu sebentar. Contohnya adalah patah tulang, luka sedang. Hijau adalah ringan atau minor, di mana luka ringan bisa berjalan, tidak butuh penanganan segera. Sedangkan warna hijau adalah meninggal atau tidak tertolong. Tidak ada tanda kehidupan atau peluang hidup sangat kecil. Contoh kasus, terjadi kecelakaan mobil, ada 4 korban. Korban yang pertama tidak sadar, napas lemah, banyak darah keluar. Penilaian kondisi sangat kritis, masuk kategori merah. Harus segera ditangani karena bisa meninggal jika terlambat. Korban yang kedua sadar, kaki patah, mengeluh nyeri. Penilaian serius tapi tidak langsung mengancam nyawa. Masuk kategori kuning. Bisa menunggu setelah korban merah ditangani. Korban yang ketiga luka lecet, bisa berjalan sendiri. Penilaian kondisi ringan, masuk kategori hijau, penanganan bisa ditunda. Korban yang keempat tidak bernapas, tidak ada nadi, penilaian tidak ada tanda kehidupan, masuk kategori hitam. Itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.